Adapun acara berikutnya adalah pemaparan materi pembahasan program kerja BPH dan acara Sombusi Hall yang akan dibawakan oleh Bapak Jaihud Sijabat dan moderator kita adalah Bapak Situa Parlin Sijabat. Untuk itu, kepada Bapak moderator dan kepada Bapak pemateri, kami memberikan waktu dan tempat. Kami persilakan. Shalom, Horas Madhita. Puji Tuhan, acara rakernas kita pada hari ini bisa berlangsung di tengah-tengah kondisi pandemi di negara ini yang masih tinggi, tapi dengan kebaikan Tuhan, acara kita bisa berjalan pada hari ini. Dan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi moderator untuk topik pembahasan program kerja BPH dan Sombusi Hall yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Jaihud Sijabat. Singkat saya perkenalkan, nama saya Marula Parlin Sijabat. Saya dari Poparan Opu Holbu. Saya masih lahir di Lumban Julu 18 Juni 1965. Kebetulan saya baru ulang tahun. Dan saya menambahkan SD SMP di Lumban Julu. Kalau SMA 2 mungkin sama dengan Amang Ketua Dewan Penasehat. S1 saya selesaikan di Teknik Elektro Unsri. Tapi saya mengambil spesialisasi corrosion engineer. Tidak banyak yang menjadi corrosion engineer di Indonesia, termasuk Sijabat, tapi saya salah satu. Yang terakhir saya sebagai country manager untuk Wilson Teller Asia Pasifik Teknologi Singapura. Itu sekilas. Dan anak 3, Perdijabu, Minang, Boru Nabi Tupulu, dan hadir di sini. Ini mungkin salah satu Nyonya Sijabat yang paling cantik. Jadi kenapa saya ambil yang cantik? Karena saya jelek, jadi berusaha memperbaiki keturunan. Dipuji Tuhan, anak dan Boru pun ganteng dan cantik semua. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini, untuk kepada semua Amang Ketua Dewan Penasehat PPTS, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, bahkan Ketua Harian Bunga Poparan Toga Sijabat Indonesia berserta jajarannya, pengurus wilayah, pengurus sektor seluruh Indonesia, dan bahkan semua Poparan Toga Sijabat yang menyaksikan acara ini secara live streaming. Terima kasih juga untuk peserta yang hadir di sini, terutama yang hadir dari luar kota. Satu hal yang kami katakan, kita harus bangga jadi Sijabat. Hidup Sijabat. Sijabat. Jadi untuk selanjutnya mempersingkat waktu, kami akan memberikan kesempatan kepada pembicara. Salah satu bapak kita yang ganteng daripada Poparan Toba Sijabat, yaitu Bapak Jaihud Sijabat. Waktu dan tempat kami persilakan. Boleh tuh Godang, pegang mic aja lah ya. Terima kasih. Mohon maaf buka masker sebentar, mana tahu belum ada yang kenal ya. Ya, nama saya Jaihud Sijabat ya. Bisa follow Instagram atau Facebook saya. Sekali tag minimal 500 orang like and subscribe. Ya, jadi saya rasa di sini sudah banyak yang kenal, sering berkomunikasi baik dari Facebook atau Instagram, ya.
Di sana banyak juga dapat hiburan-hiburan. Ada main gitar, ada bernyanyi, ada main golf, semualah. Ada kerja ya. Baik, perkenalan. Nama saya Jehud Sijabat, Sekjen PPTS. Sohe kami dari Raja Sidaboltok, istri saya Dr. Anda Sulastri Manik ada hadir juga di tempat ini menemani kami. Ya, kami dikaruniai 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, semuanya sudah selesai, sudah bekerja, ya, dan 1 menantu baru sirait dan sudah dianugerah Tuhan 1 cucu laki-laki. Jadi kalau di kantor saya disebut opung keren ini. Karena sudah opung-opung. Kalau di kantor masih saya yang masih sudah jadi opung ya. Ya, cucu saya disayangi semua, kawan-kawan di kantor juga, kami juga menyayangi dia, bahkan lebih lagi memotivasi kami untuk mengabdi buat Sijabat ini. Karena pada saat pemberkatan juga tugas Sijabat dan rombongannya luar biasa. Gajul Udurani Sidate dipimpin langsung oleh ketua pembina kita ya. Nah, kami tinggal di Medan ya, di kompleks Stella Residen, kalau orang lama Medan bilang di kompleks kejaksaan. Ya, mau lihat profesi sekarang masih aktif di Regional Head Kanwil Maybank Indonesia yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 18 Medan. Ya, sebenarnya saya dari usia udah dipensiunkan. Tapi KL Kuala Lumpur masih mempercayakan saya tetap menjadi Regen. Saya bilang saya pensiun aja lah. Ya. Pesangon sudah dibayar, tapi saya masih tetap dipakai. Ya, puji Tuhan. Semua itu karena tugas Sijabat ya. Karena kita selalu, kalau kami sebutkan itu ini pasukan kadal di darat, di laut dan udara pun siap main ya. Ya Bang Aldes ya. Baiklah, baiklah. Nah, ini yang kami paparkan adalah plan ya. Plan is good but execution is the best. Apalah artinya sebuah rencana? Apalah artinya sebuah program kerja kalau eksekusinya tidak ada? Oleh karena itu kami minta semua kita yang tergabung di dalam khususnya di struktur organisasi tadi, berikanlah effort sekecil apapun, tolong kami dibantu ya. Karena terus terang selama ini kami merasa masih sendiri ya. Jujur saja, sejak terbentuknya tugas Sijabat, hanya kami bertiga lah yang paling lalu lalang kemanapun kami pergi, ke Bonapasogit, survei, apapun yang dilakukan kami bertiga lah. Mungkin ada ahli satu ya, ahli satu lagi. Jadi tim dimanapun kita berada, apapun organisasi kita, besar atau kecil, teamwork adalah benar sekali ya. Ya, berikanlah support kepada kami, walaupun hanya 1 kata. Kami butuh bukan hanya uang, tapi kata-kata motivasi pun sangat penting buat kami. Karena apa? Di Medan kami bilang sama generasi muda, ini adalah wadah kamu untuk belajar leadership, belajar komunikasi, belajar how to build, membangun relasi. Kepada orang muda bisa katakan seperti itu. Jadi khusus anak muda, belajar kita di tugas Sijabat, ada GTS, ada program sosial. Ya, jadi itulah harapan kami buat kita semua ya, khususnya pengurus, tolong kami dibantu dan kita bekerja sama. Baiklah, program kerja kita bagi menjadi 3 bagian, 1 jangka pendek, menengah dan jangka panjang ya. Jangka pendeknya adalah seperti yang ada di layar ya. Rakernas kita buat dan terakhir Rakernas ada di Jakarta, statusnya sudah done ya. Nah, Pesta Sembusi Hall ya, Pesta Sembusi Hall ini pun tetap diputuskan oleh Rakernas. Maaf. Program kerja dulu, Amang. Ya. Program kerja dulu. Ya. Slide-nya program kerja dulu. Program kerja dulu, program kerja. Slide-nya. Dari program kerja baru ada pesta. Jadi jangan pesta dulu. Ya. Slide-nya program kerja dulu ya. Iya, program kerja ya. Nah, statusnya adalah seperti yang kami katakan tadi ya. Kalau Rakernas sudah done ya, beberapa kali Rakernas, Munas, Rapimnas sudah kita lakukan, dan ini sepertinya Rakernas yang keberapa kalinya yang ada di Jakarta.
Nah, yang kedua adalah Pesta Sembusihol. Pesta Sembusihol ini sudah dari tahun lalu diulurkan, di-cancel. Nah, oleh karena itu kami minta juga di forum ini, ya, nanti notulen bisa mencatat apakah pesta syukuran bisa kita lakukan 2022 seperti usulan dari BPH. Atau melihat kondisi, ya nanti tolong kami dibantu diputuskan karena kami tidak bisa memutuskan sendiri. Karena pesta ini adalah pesta sembusihol dari kita untuk kita juga gitu loh. Apa artinya sembusihol kalau yang datang hanya 100 orang? Tidak mungkin. Jadi nanti Rakernas akan kami mohon memutuskan apakah menunggu Zoom meeting limitnya apakah tahun ini atau di cancel menjadi 2023 dan seterusnya. Dan nanti tolong dibantu dicatat untuk kita tanya jawab ya. Kedua, ada pembangunan gapura masuk Toga Sijabat yang ada di Napas Sogit. Karena beberapa keluhan dari teman-teman, kalau lewat katanya nggak tahu di mana simpangnya. Jadi kita akan fokus bikin gapura yang lebih permanen, sehingga kalau kita lewat tahu masuknya dari mana. Semalam juga saya ketemu sama Anggi saya di bawah, katanya lewat, lain juga lain nenggolan bilang, aku lewat nggak jumpa mana itunya. Gangnya katanya. Jadi nanti akan kita buat ya. Selanjutnya ya, penyempurnaan bahan tarombo. Ini target jangka pendek dan ini sedang proses yang diketuai oleh Uda Robin, Pak Deborah sama Uda Salman ya. Sepertinya ini sudah ada perubahan dari draft yang kita terbitkan di Juni 2020. Ya, jadi kita tunggu hasil kerja mereka ya. Data-data sudah kita kirimkan, tapi satu lagi yang perlu kami ingatkan, sebagai baseline tarombo, jangan diambil dari dokumen lain. Harus diambil dari baseline yang sudah diterbitkan oleh PPTS melalui Rakernas Juli 2020. Jadi itu kita anggap sebagai baseline. Ibaratnya buku, ada namanya revisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan sesuai target nanti ada di sini, deadline finalisasi ada kita tentukan kapan. Ya, jadi kami mohon kepada seksi tarombo jangan lagi ada buku A, buku B. Karena kami juga menerima buku tarombo yang diterbitkan oleh Aman Yasdar juga, tapi saya lihat sih sama. Ya, kalau sama sih nggak apa-apa, tapi kalau berbeda nanti jadi problem ya. Jadi baseline kita adalah Rakernas hari ini. Jadi nanti akan terbit revisi buku tarombo Rakernas Jakarta 2022. Itu yang ada di sekretariat ya. Selanjutnya program penghijauan dan kebersihan ya. Program penghijauan ini bisa dilakukan dari kita atau kita yang menjadi PIC di perusahaan mengarahkan CSR itu ke tempat ini. Ya, misalnya kalau kami pernah dari Perbanas mendabur ikan di pantai Tanah Rabun misalnya ada perusahaan lain bisa kita arahkan, jadi kita bisa fasilitasi, ya. Bisa juga melalui Toga Sijabat, ya. Nah, selanjutnya pendataan anggota PPTS, ya. Ini pun sedang kita lakukan karena nanti sejalan dengan ini kita akan buat aplikasi Toga Sijabat berbasis Android, nanti akan kami paparkan di slide berikutnya ya. Inilah program kita jangka pendek. Ada pertanyaan? Oh, nanti aja ya Pak Moderator ya. Baik. Nah, program menengah ya yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, yang pertama aplikasi Android Toga Sijabat, aplikasi Toga Sijabat berbasis Android ya. Kita sudah cari vendor, kita sudah 2 vendor ya. Nanti akan kita pilih vendor mana yang akan kita gunakan ya. Yang kedua, legalisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPTS. Sorry, nanti kami update pusatnya Amang Pembina, karena kita udah putuskan hari ini kita menggunakan PPTS ya. Nah, ini juga sedang diurus oleh legal kita, dan nanti juga akan kita harus berdiskusi tentang ini. Ya, kami mohon nanti forum mendiskusikan ini, karena ini
butuh satu keputusan, dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan seperti apa? Ya, jadi Rakernas yang memutuskan. Tolong masing-masing mencatat ya, mencatat ini formatnya seperti apa, sehingga nanti kami pengurus tidak salah melangkah. Ya. Selanjutnya pendirian yayasan ya. Targetnya itu 2023. Nah, pendirian yayasan juga informasi yang kami dapatkan sudah dalam proses. Nanti Amang Tua Togar akan mempresentasikan. Ini juga sudah saya lihat sudah dokumennya sudah mulai disusun ya. Ini nanti butuh keputusan forum. Seperti apa, kalau dilanjutkan seperti apa formatnya. Karena bukan hanya dilanjutkan, tapi formatnya, isinya seperti apa harus kita sepakati. Sehingga nanti kita tidak banyak waktu untuk kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Ya. Selanjutnya penyempurnaan bahan Tarombo. Tadi sudah kami sampaikan, Tarombo ini tidak akan berhenti ya, baik itu di jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang, itu tetap berproses. Jadi tetap ada penyempurnaan Tarombo yang akan kita lakukan oleh seksi Tarombo kita. Nah, program jangka panjang finalisasi Tarombo ya maksimal di Juli 2002, seharusnya ini 2023. Nah, oh sorry, ini salah cetak ya. 2023, maksimum Juli 2023 Tarombo harus kita finalkan. Jadi mohon seksi Tarombo segera memberikan waktu dan effort ya, sehingga Juli. Memang target dari tim Tarombo saya dengar Desember 2022 ya. Tapi kita memberikan target Juli 2023, Juni 2023, sorry. Jadi apapun hasilnya nanti, ini akan kita finalisasi. Karena kita tidak mau 10 tahun berlarut-larut, enggak selesai-selesai. Jadi kita punya target untuk menyelesaikannya Juli 2023 ya. Jadi nanti akan kita finalkan, finalisasi Tarombo akan kita simpan di sekretariat. Once ada perubahan itu harus dirubah melalui Rakernas atau Munas ya Amang ya. Ya. Nah, itu target jangka panjang dari PPTS. Nah, yang kedua, kepemilikan Porlak yang ada, tugas jabat yang ada di Tutuk ya. Kami sudah melakukan kunjungan di Tutuk, kita ada bagian-bagian Porlak kita sudah Butar, si Jabat dan Siadari. Dan kami sudah ke sana melalui Tomo ya. Melalui Tomo kita ke sana dan memang ada. Dan ini pun nanti kita buat pembahasan di sini. Setelah kami telusuri, rupanya itu di tangannya anak Isyak Kangan dari Datu Tala. Itu di tangannya anak Isyak Kangan dari Opu Datu Tala. Bukan si nomor 2, memang Amang Pamita mengetahui, tapi itu berada di tangan anak pertama, anak Isyak Kangan Opu Datu Tala. Setelah saya telusuri, orangnya ada di Bengkulu atau di Jambi. Namanya Timbul Si Jabat. Nah, nanti beliau akan kita undang ke Pondok Pasogi, kita akan berdiskusi ya, mungkin walaupun kita dulu yang tinggal di Ambarita menyerahkannya kepada anak Isyak Kangannya, nanti akan kita berdelegasi dengan beliau, kita sudah dapatkan handphonenya, nanti tim akan ketemu dengan beliau di Samosir. Ya. Statusnya seperti itu ya. Nah, kami punya program jangka panjang juga, kalau bisa kita punya PAUD lah gitu ya. Ya, sudah saatnya lah, karena ini kan 2030 ya, planning kita 2030 juga, nanti kalau bisa kita punya SOPO lah 2030 ya. 2030 di sini kan sudah pengusaha semua kan itu ya. Sudah saatnya lah kita punya SOPO, sudah pas saatnya kita punya PAUD atau sekolah dasar ya. Itulah target jangka panjang kita yang kita mimpikan lah, sehingga nanti tugas jabat ini bisa seperti apa yang disampaikan oleh Amang Pembina tadi ya, menjadi berkat, termasuk doa dari Amang tadi, menjadi berkat ya bagi Punguan ya. Nah,
saya lanjutkan aja sebelum sesi tanya jawab sedikit lagi. Nah, aplikasi Toga Sijabat kita sudah cari vendor ya. Kita udah dapatkan 2 vendor ya. Ada tertulis di situ biaya pembuatannya sekitar 8 juta, biaya tahunannya 2 juta. Vendor akan bersedia menginput database pertama. Jadi nanti dari data-data punguan semua sektor dikirim ke kami, vendor akan bersedia menginput ke dalam untuk database pertama berbasis Android ya. Nah, aplikasi berbasis Android nanti kita bisa download dari Play Store, Toga Sijabat, dia langsung muncul ya. Di dalamnya nanti akan ada isi sejarah Toga Sijabat, nanti pidato dari Amang Pembina bisa kita masukkan di dalam ya, ada daftar keanggotaan, ada berita dan gambar. Jadi kita bisa melihat perkembangan Sijabat ada di mana, PPTS ada melakukan rakernas, nanti kita bisa lihat ya, ada acara CSR bisa kita lihat di dalamnya ya. Nah, ya tentu anggota hanya bisa melihat ini aja ya, inquiry aja, delete sama menambah mengurangi itu nanti SK dari ketua administratornya ya. Nah, terus lanjut saja terus ya, kira-kira seperti ini ya. Ada sejarah, ada referensi, ada keanggotaan, ada berita dan gambar. Terus, nah, oke, nanti kita diskusikan di forum diskusi yang tadi yang program kerja. Nah, inilah keluhan-keluhan kami sebagai pengurus saat ini yang bisa kami rangkum ya. Nah, ini menjadi koreksi lah buat kita semua ya. Peran pengurus wilayah dan sektor untuk mensosialisasikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tahun lalu semua sektor sudah kami kirimkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi setelah kami cross check, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu hanya disimpan. Malah anggotanya banyak yang menjapri kami, tolong dikirimkan. Jadi saya kira ini sudah saatnya pada saat rakernas ini bisalah kita diskusikan di tim-tim kecil, sehingga apa yang disampaikan Amang Pembina tadi tidak menjadi sesuatu hal yang baru, padahal itu sebenarnya sudah ada dari tahun lalu. Iya kan? Jadi kami mohon dengan sangat ya, baik yang hadir di tempat ini baik maupun yang menyaksikan melalui live streaming ya, mohon itu dapat kami dibantu untuk mensosialisasikannya ya, sehingga hak dan kewajiban kita semua bisa dimengerti oleh para anggota ya. Nah, yang kedua, belum terjalin sinkronisasi ya anggaran dasar pengurus dan wilayah sektor. Jadi nantinya itu harusnya disinkronkan ya. Contoh misalnya iuran, nah contohnya disinkronkan ya. Jadi anggaran dasar wilayah dan sektor nanti akan berkiblat ke anggaran dasar PPTS. Baru cocok dia ya. Nah, yang ketiga, banyak pertanyaan dari para anggota, apa manfaat PPTS buat kami? Apa sih manfaatnya? Nanti kita jawab bersama ya, apa manfaatnya. Nah, selanjutnya belum terjalin sinkronisasi pengurus pusat, wilayah dan sektor ya. Yang selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Amang Pembina tadi, yang di bab 4 pun banyak orang yang tidak mengerti, padahal ada kewajiban 70, 20, 10. Artinya, sejak Munas, para sektor sudah punya tunggakan ke kami 1 tahun gitu loh. Yang 10%-nya. Kan begitu pertanyaannya. Seharusnya sektor-sektor sudah punya tunggakan ke PPTS 10%. Jadi kalau iuran dari anggota ada 1.100.000 sudah harus disetorkan ke pengurus pusat PPTS ya. Nah, juga yang khususnya di bab 6 yang pasal 15.1C ya. Jadi nanti ini teman-teman saudaraku bisa baca kembali ya, biar nanti ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, untuk tahapan pengumpulan data anggota nanti akan kami kirimkan data
ke semua pengurus dalam bentuk Excel, diisi nama, tempat, sesuai dengan data lah, tempat tanggal lahir, jumlah anggota keluarga, ya, jabatannya pengurus. Nanti itu akan kami input menjadi database di aplikasi tugas jabat kita. Demikian presentasi kami terkait dengan program kerja. Untuk sesi ini kami serahkan kepada moderator, karena masih ada sesi berikutnya untuk program Sembuh Sihol kita di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Jaihud yang telah menjelaskan pemaparan program kerja Penguat Tugas Jabat Indonesia secara jelas dan lengkap ya. Jadi untuk ini Bapak-Bapak yang terhormat, kita akan masuk ke sesi diskusi. Ya, mungkin kita dalam sesi diskusi untuk menghemat waktu, perlu kami jelaskan sedikit aturannya ya. Semua penanya harus lewat moderator ya. Nanti dan semua penanya itu harus menyebutkan nama ya. Kalau bisa utusan dari mana. Dan setiap pernyataan itu harus singkat dan jelas. Kalau bisa, jangan lagi yang ditanya yang sudah ditanyakan. Kita coba di sini pakai cermin. Setiap termin itu kita batasi 3 orang. Jadi itu Bapak-Bapak yang terhormat. Kesempatan ini kami berikan untuk Bapak-Bapak sekalian untuk memberikan pertanyaan, mungkin konfirmasi atau usulan yang lain. Terima kasih. Slide-nya mungkin bisa ditampilkan di program kerja jangka pendek biar para peserta bisa mengingat kembali ya. Jangka pendek, jangka menengah, bergantianlah. Slide-nya ya. Mana tahu ada peserta yang enggak mencatat. Ya, mungkin saya pandu ya untuk jangka menengah, legalisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada baiknya kita diskusikan. Ya, Amang Ketua mungkin bisa menambahkan nanti, atau Amang Ketua kami undang ke depan aja saya kira ya, karena ini program kerja tugas jabat. Jadi Amang Bamen saya kira bisa di depan membantu kami untuk menanggapi pertanyaan dari pasal peserta. Jua Mamang. Jadi Bapak-Bapak yang terhormat, kami persilahkan untuk termin pertama ini 3 orang dulu. Persilakan Pak. Yang sebelah. Tes. Ada mic-nya, dikasih mic-nya, ada mic-nya. Ya. Dan tolong notulen untuk menulis semua nanti ya. Terima kasih. Permohonan dari saya dibuka program kerja jangka pendek duluan. Dengan Pak siapa Pak? Pak Kaston Sijabat dari Medan. Silakan Pak. Nah, di sini yang mau saya soroti bagian kedua, pesta syukuran dan Sembuh Sihol. Di sini supaya kita putuskan bersama, apakah Sembuh Sihol di 2022 ini akan bisa terlaksana kita buat dengan keadaan pandemi sekarang. Jadi nggak usah kita buru-buru mau pesta Sembuh Sihol, sementara situasi sekarang ini pun masih merisaukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada penghijauan, seperti yang disampaikan tadi Sekretaris Umum, ada di Samosir itu golat. Tolong itu diperjelas dulu nanti, baru ke sana kita buat penghijauan. Supaya jelas golat itu ada si jabat punya. Terima kasih, ada 2 itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak siapa?
Oras mulia tema di Pungwata, Pardulu Sahali, Hupatada Majudiri Kuarho si Haren si Jabat, si Sohe Napitui Ima Datutala. Umur Hunoeng 44 tahun depe, jadi dalam halon memang kalau pertanyakan mungkin dari sisi karena saya diangkat juga di susunan Dewan Pembina, jadi mau tak mau ini tugas berat yang harus saya bina di tugas Hijabat. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya juga banyak belajar nanti bagaimana ke depannya. Jadi pertanyaan yang pertama ini menyangkut tentang tadi program jangka menengah, yaitu aplikasi Hijabat. Jadi di sini itu yang mungkin akan saya soroti. Jadi sebagai diangkatnya saya sebagai seorang ahli atau pakar IT mungkin di Dewan Pembina, ada beberapa poin mungkin nanti yang harus dikerjakan oleh pengurus PPTS harian. Yang pertama memang satu, benar tadi ini sudah ada, memang saya lihat sudah bekerja dari sisi panitia, bahwa panitia sudah mencari konsultan, sudah mencari beberapa alternatif yang lain, dan juga di sini memang sama Pak Sekum dulu, Amang Tua, udah pernah kita diskusi juga. Cuman saya juga mau konfirmasi juga di sini bahwa saya juga ada Harlen Konsultan. Memang ini benar kita diskusikan. Nah, yang saya maksud yang pertama ini adalah program yang sangat bagus. Kenapa? Karena memang dunia sudah dikendalikan IT. Jadi sejabat pun harus ikut. Mungkin itulah makna dari kenapa harus ada pakar hukum dan ada pakar IT di Dewan Pembina. Itu mungkin yang saya tangkap. Jadi ini sudah sangat bagus untuk ketua. Saya apresiasi juga dari sisi Dewan Pembina anggotanya bahwa ini sudah sangat bagus. Tapi ada masukan-masukan. Yang pertama, satu mungkin tolong dicatat bahwa tim IT atau orang IT di susunan kepengurusan sekarang pun saya yakin pasti sangat banyak. Sangat banyak, artinya sangat banyak. Di luar dari kemampuan konsultan yang ada di Medan pun mungkin yang sudah disurvei kerja keras dari panitia di tim IT sendiri. Contoh. Bersingkatlah Pak, bersingkat Pak. Gimana Pak? Lihat, nah jadi contoh saat ini kita terjadi live streaming, ini karena punya panitia. Nah ini juga nanti tolong dicatat juga, daripada kita memberikan data kita dalam database ke pihak luar, ya kita ini aja lah. Itu mungkin yang saya titipkan kepada panitia, karena database ini sangat penting, sangat bagus, kami juga apresiasi, dan kami juga akan kasih masukan-masukan ketika kami nanti panitia pengurus sudah membuat program, dan itu tetap menjadi produk dari BPH, bukan dari pribadi-pribadi. Itu masukan yang mungkin saya tambahkan, itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Harlen. Kami berikan satu kesempatan lagi untuk penanya. Silakan. Jadi mulia tema, Hijabat akan memasuki era IT. Jaladong do dihita ahli ni IT. Amang Hijabat tete. Amang ninggulet do? Ya. Ya. Jadi kebetulan ketua umum Nini Baho. Jadi kami tahun 2000 sudah bikin website. Kami bikin masih komplit data-data tahun. Sudah komplit. Ternyata dunia penjahat penuaing nunga canggih. Maksud tu amang tim ID, adong kami hampir 30 halak na tertipu. Karena dengan data yang sangat lengkap, contohnya, halo Pak Nicholas, behado kakak sehat do, lana dong warna. Anak Tasyaron behado, bah, kok dia kenal dengan saya? Ternyata adong kami nahona hipnotis mulai tahun 2018 sampai 19, 30 lagi. Bingung kami, kenapa bisa tertipu semua ini? Meilau terhapus masuriahon, datahon. Maksud tu amang, maloma amang anon menyelamatkan data-data kita ini. Alana ahli yahope noeng
mencari mangsa do behado asa hona itu sih hola do hola syarat do sih nomang oleh ate dan pertanyaan Molate amang boru Nicholas Nebaho. Jadi tadi ada 3 penanya ya, satu dari Amang Kaston Sijabat mengenai pesta syukuran ya, Somsi Hall. Pertanyaannya dari kedua itu karena ini mengenai pesta nanti di sesi berikutnya. Cuma yang kedua yang ditanyakan mengenai penghijauan. Ada Kalahan Sijabat. Yang kedua dari Amang Harlen Sijabat mengenai aplikasi Sijabat. Menyoroti mengenai program IT dan pakar IT ya dari Sijabat. Kalau Amang Nicholas Naibaho tadi hanya menjelaskan bagaimana menyoroti konsekuensi penggunaan IT nanti. Jadi kami silakan kepada Pak Jaihud dan Amang Ketua Umum. tes besok saharo. Halo. Hah? Udah jelas. Jadi mau lihat di Hitasudi ada nakining beberapa pertanyaan. Pertanyaan sian Amang Kaston. Masalah pesta syukuran Sobusihol. Jadi memang pesta syukuran Sobusiholon ngai tarancangon. Jala songon ni Amang Ketua Dewan Pembina nakining kita setiap saat kali 5 tahun Amang kan? Saat 5 tahun kita harus pesta syukuran. Jadi sebenarnya pesta syukuranon dilaksanakan 2020 sekaligus pelantikan pengurus baru. Alana memang adong virus naroon tertunda masudi rencanai termasuk rencana doho rakernas. Sebetulnya rencana kernas dak songonari ita tunda. Jadi molo masalah pesta syukuran au hilala hamu manami do inanami harus kita laksanakan. Apakah itu pesta syukuran 2022, apakah 2023 melihat situasi dan kondisi. Jadi lihat kamu mah tu wewenang tu BPH Badan Pengurus Harian untuk menetapkan adika kita hira-hira ima pesta Sobusihol. Songon nakining nang pinatorang ni Amang Ketua Dewan Pembina, ulang tahun daripada tugas Sijabat adalah tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni Amang kan? Tanggal Juli. Nah, jadi molo binerenganon situasi ini ima Covidon adong penurunan kita harus melaksanakan pesta syukuran 2022. Tetap do itlaksanakan bulan 7. Soal tanggalna boy tanggal 4, boy sampai tanggal 5. Alai lihat kamu matuhami wewenang BPH asahamian non manot Tuhon jadi dohita tanggal bulan 7 2022 pesta syukuran kami PT tak do koordinasi itu pamarentata imau ila lamang kan jadi satu lok dohita mang satu lok jadi satu lok dohita pesta syukuran alai ita bereng ma situasi dan kondisi jala laporan kami donon itu Amang Dewan Pembina boado sabutullah situasi kondisi amang pembina amang jadi mau lihat ya mak terus berikutnya masalah penghijauan perlu alana perlu do daerah tak balaya karesapan air kan jadi malah penghijauan wilala jumolo majolo ita hijauan hutata unang tori ita hijauan tukutani halak HP hutata bedang hijau di dia maira-ira na perlu pikirata penghijauan parjolo majo penghijauan ima di bonani pasogit ima tuguta lubas Sijabat garoga ima jo tapi kiri jolo lubas Sijabat garoga ngadong di situ guta ngadong di si Sopota ima dong dibangun ngadong Sopota di si
nga boh hita marnonang isi jalahami pengahya marnonang isi do amang ketua Dewan Pembina. Nah, jadi ima jolo perlu hira-hira na perlu penghijauan ima di hutata lubas si jabat si tubuh abarita dohot lubas si jabat do tong amang dah lubas si jabat ima na ditomok lubas si jabat na ditomok kon ngater kenalon sampai luar negeri aladong ima kuburan no punta di atas hau. Nah, jala hami pengalau tu sino do amang Dewan Pembina nga dipotu hami jala godang do na mamereng di ser tu akadongan. Jadi na dua wilayah majolo kita masalah penghijauan. Sia dia do dana penghijauan inon bodo non melodung terbentuk ima yayasan bonapatogi sejabat bodo kita dengan melalui yayasan membuat satu proposal dalam rangka pelestarian Pulau Samosir. Ima wilayah masalah penghijauan. Molo masalah nakining database hati-hati kita songondedok ni amang laesi Nicolas denggadon Nikonadong do database di kita. Apakah teknologi yang ada sekarang, tapi teknologi sekarang juga perlu pengamanan yang ketat. Perlu pengamanan yang ketat. Oleh karena itu, kalau yang melaksanakan ini nanti adalah peparan tugas jabat, itu yang paling bagus. Jangan kita keberikan ke orang lain, tapi saya yakin kalau peparan tugas jabat yang melaksanakan ini lebih terjamin. Ina molo sienau malah salah nakining pendataan daripada peparan tugas jabat. Lainang pesongonon alaon adalah masalah IT, yang paling tahu itu adalah amakta sekjen, alanai mana bangkir, 4 orang mamang. Iya, jadi nunggu berdiskusi ngau tu beberapa konsultan sesuai dengan program yang kita sampaikan tadi bisa, ya. Masalah security-nya pun untuk bisa dilakukan juga. Nah, memang kebocoran informasi, nama, tempat tanggal lahir, nomor handphone bisa saja terjadi. Karena apa? Anggota kan berhak untuk melihat, inquiry. Kalau dia lihat, dia catat, dia akan sebarkan ke orang, ya bisa-bisa saja. Jadi resiko itu tidak bisa kita tutupi. Ya. Tetapi kalau membongkar, merubah, mendelete aplikasi Android itu tidak bisa. Ya, tapi kalau penyalahgunaan, ya, abuse information, ya bisa-bisa aja gitu. Jadi boleh non ibereng mak jauh jabat nomor handphone lalu dokem mak menjual lawan ini, ya bisa-bisa saja. Kalau itu resikonya selalu ada. Yang penting ya kita mau atau enggak ini kan ditawarkan jasa-jasa itu, kira-kira begitu. Jadi fungsi dari aplikasi ini membuat kita akan saling kenal, ya. Malah beberapa network kami berdiskusi juga bisa di top up selama ulang tahun, misalnya amang pembina bisa ditambah dengan aplikasi-aplikasi yang membuat kita lebih dekat lah gitu. Selama ulang tahun amang kedua akan bisa dikembangkan lagi, itu kan amang kan. Jadi membuat kita lebih dekat, yang jauh pasti lebih dekat dan pasti lebih kenal lagi, ya. Bisa nanti di top up misalnya dengan apa namanya muncul kata-kata selamat ulang tahun kepada amang pembina kami Aldes Perwari Sijabat misalnya. Nah, bisa dikembangkan lagi, tapi untuk tahap awal seperti inilah dulu. Yang penting data-data tugas Sijabat tahu kita, oh di Bengkulu rupanya Sijabatnya ada sekian anggotanya, di Jambi, di Lampung dan sebagainya. Ya, dan semua itu nanti yang menambah itu SK dari Ketua Umum kita, enggak sembarangan, ya. Kira-kira begitu. Masalah vendor kami sudah jejaki dan saya sudah berdiskusi, mereka bisa melakukannya. Dan saya juga sudah berdiskusi dengan Amang Harlen, beliau juga bisa memenuhi lebih daripada apa kata konsultan yang ada. Jadi nanti akan kami pakai Amang Harlen dengan budget yang sama, tapi
ya utility-nya mungkin lebih tinggi karena kita bisa memohon gitu ya. Bu Tima. Oke. Terima kasih untuk Abang Jaihud dan juga Abang Ketua Umum. Jadi saya pikir penjelasan dari Abang berdua cukup jelas ya. Jadi untuk berikutnya kami berikan waktu untuk termin kedua. Siapa dulu yang banyak? Yang pertama Abang Uda Evangelis, tolong dikasih mic-nya. Bersama mana dona tua-tua lah, gimana? Jonai. Baik mama. Silakan. Untuk Mau lihat ya Pak, di program jangka pendek Indah Rohaku yang sangat diperlukan sekarang pembentukan yayasan. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar anggota Persaudaraan Indonesia adalah dari daftar anggota dari pengurus daerah dan wilayah atau sektor. Jadi Indonesia nggak pernah bikin. Yang bikin adalah daerah atau wilayah atau sektor. Kemudian yang ketiga, program yang jangka menengah. Terlalu hebat kalau kita bikin SD, SMP, dan juga tahun 2030 barangkali yang kita ini nggak ikut lagi. Udah terlalu lama. Bikin gedung, soko sejabat terlalu hebat. Itu miliaran. Bisa 5 miliar atau 10 miliar. Dia harus beli tanah. Tanah itu harus ada misalnya 1 hektar minimal. Gedungnya, mengelola siapa? SD juga begitu. Tanahnya di mana? Gedungnya siapa? Gurunya siapa? Terlalu rumit. Saya sebenarnya berpendapat yang kita kerjakan yang mudah-mudah saja. Saya sependapat dengan usul yang pertama. Penghijauan itu kalau tugas pejabat ditutup, tanahnya siapa? Tanahnya Datu Tala, kita harus bayar dong. Bayar. Kalau bikin porlak apa? Bikin karet di situ, bikin kelapa sawit atau apa? Jadi menurut saya, sejak ada ini keluarga besar sejabat di Jakarta, keluarga sejabat itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada pernah suatu kejadian di Jakarta, seorang sakit, tidak punya uang. Akhirnya gimana? Susah lah. Jadi menurut saya, ini tugas pejabat cari ada dana. Bikin dana abadi. Siapa yang susah, ambil uangnya dari situ. Beberapa waktu yang lalu juga barangkali ada orang yang Parjulo di Alaptu Hatta, nggak punya uang, kita bantu. Jadi tugasnya menghimpun dana untuk kegiatan sosial. Jadi barangkali itulah masukan dari saya. Tapi sebenarnya ada hubungannya dengan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tadi. Tapi tadi dibilang siapa berani tanya, ya kita juga nggak berani tanya. Tapi kalau pertanyaannya ada yang bertanya, saya mau bertanya atau mau masukkan. Contoh misalnya bahwa ada sejabat Indonesia, ada sejabat daerah atau sektor. Ini masing-masing ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi oleh karena itu, kebetulan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saya sudah diberikan oleh Amang Bonar Sejabat. Jadi barangkali di antara kita ini mungkin sudah ada yang baca. Kalau saya sudah baca, jadi untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saya sudah mempersiapkan bahan masukan.
Karena maksudnya kita kan tolong menolong, saling melengkapi. Jadi masukan itu nanti saya sahkan untuk dibaca. Tapi salah satu begini, pomparan marga-marga selalu dengan marga dengan burunya. Tidak ikut bere dan bebere. Itulah misalnya salah satu masukan ke para Indonesia itu ya. Yang kedua begini, karena masih ada hubungannya ya. Yang kedua begini, tahun 90 waktu peresmian Tugu saya nggak bisa ikut. Tetapi saya diminta oleh tua-tua di Medan untuk menghimpun dana di Jakarta. Saya yang menghimpun. Tapi waktu peresmiannya saya nggak bisa ikut. Tetapi kehadiran dari Amang Mabel sejabat dari Datu Tala itu, waktu itu nggak bisa. Jadi saya diminta tolong, coba si tua bantu jauh katanya. Jadi yang intinya maksud saya, dulu sejabat itu hanya sejabat. Tetapi setelah peresmian, kita sebutkan selalu dengan toga sejabat. Kalau kita lihat silsilah Batak kita kan dari Tambal ya, Sahamat Datu Parngongo. Datu Parngongo anaknya 4, Datu Parngongo anaknya Sujuluan. Sujuluan melahirkan 4, Sidabutar, Sidabat, Siadari, Dabalok. Tidak ada penyebutan toga. Jadi karena kita udah disebut toga sekarang, kita harus ada bikin uraian singkat lah, entah apalah. Kenapa kok jadi nama kita sekarang jadi toga? Sejabat. Toga itu sebenarnya satu pemberian penghormatan. Mungkin dari yang dulu sepakat kita diambarita itu apa begitu. Maksud saya begitulah Mang. Dan catatan saya ini saya akan serahkan sama Mang Ketua Pembina dan Ketua dan beberapa orang saya sudah bawa. Itu masukan dari saya. Oke. Mau lihat Mas? Oke. Terima kasih Mang Uda, mungkin cukup jelas. Penanya berikutnya dari belakang dulu. Silakan Pak. Bu, nakabigin. Perkenalkan namanya Pak. Jona. Mau lihat amang moderator, apalah tulu hali tengah kumertur. Sampai baru pakai Jadi na perjolo, au namar goar, Jona sejabat, sian tadrabun, sian Raja Boltok. Nah, si sukunoku cuman tidak begitu banyak. Yang pertama, saya apresiasi kepada Bapak kita, Bapak narasumber, yang semua memaparkan program kegiatan tugas sejabat. Mulai dari Bapak Uda Sahala tadi, Bapak Uda Jaihut. Setelah saya ikuti 2 narasumber, yang pertama tadi bahwa Bapak Uda Sahala mengatakan bahwa visi misi tugas sejabat ini belum dibuat. Begitu program kerja dari Bapak Uda Jaihut sudah ada program. Program ini kan untuk mensukseskan visi misi. Kenapa program sudah ada tapi visi misi belum ada? Kemana nanti arahnya? Nah, imana perjolo. Napa 2 tahun saya sangat kaget bahwa tadi Bapak Uda Jaihut memaparkan bahwa ada porlakni sejabat ditutup. Mohon kami penjelasan bagaimana kepemilikan, apakah memang itu punya tugas sejabat secara menyeluruh, apakah memang itu punya pribadi. Saya sungguh kaget bahwa memang ada porlak sejabat di tuk-tuk. Nah, ini lokasi kira-kira di mana? Dan seperti apa legalitasnya ini? Nah, yang ketiga, tentang tadi apa yang dipaparkan oleh Bapak narasumber kita tentang manfaat dari PTSI untuk seluruh anggota sejabat yang ada di Indonesia. Tadi dari segi
anggota bahwa Bapak Uda Sahala mengatakan bahwa semua termasuk sampai IBBRE. Tolong agar dijelaskan manfaatnya ini dan memang apa nanti yang dirasakan dari Sejabat se-Indonesia ini dengan adanya di sektor maupun di wilayah. Karena tadi sampai ke IBBRE di sektor ataupun wilayah belum tentu sampai ke BRE maupun IBBRE. Hatur nuhun, polanido pertanyaan sianau mau lihat. Oke, malate abang. Nomor 3 mungkin dari depan dulu. Dari Bapak Sape Sejabat. Sejolo, Mas, sejolo. Atau dari belakang, boleh? Silakan, Pak. Oh. Silakan Abang Pak. Mau lihat apa? Jadi Guarhu sampai Sejabat. Dangaruk sampai dangarung tua naik. Ale yang amat tua. Gitu deh. Jadi nak ini apalah adik nasian naik ini. Memang molo di pemerintah HP, manang di organisasi, nah molo program kerja adalah yang pertama visi misi, seni do sumber. Yang kedua jalan kita ngai dikemukakan ketua di pimpinan kini Amang dah. Kedua sumbernya dari sisi struktur organisasi seksi-seksi. Jadi di son di struktur organisasi ngarong struktur organisasi ngarong di son seksi-seksi. Mulai di luar nih seksi aman mengurusi mulai program hidup tanda tanya. Nah kedua mungkin meloni bereng ma program kerja paparano nakiani tahun nai hu bereng agak-agak kurang sinkron ya. Naki ketua madokon pembukaan bahwa program kerja hanya sampai 2025. Nah pertama mengenai program kerjaan, kuasa adong program kerja sampai 2030. Imazus ada. Yang kedua, adong nakin kira-kira na perlu ima mengenai finalisasi taruh jangka panjang. Dibayar di Juli 2023. Ya. Juni 2023. Alai dibayar muse di program kerja jangka menengah pendirian Yayasan Bonapasog itu ke Sejabat Desember 2023. Jadi maksud tu setang na pola asa disesuai tahun ini. Jadi undangan gabi suku-sukun ahadon karena bagaimanapun kan jadi udah udang doa akan aro nasor pidison jadi tanda tanya. Ini mau rasa asa tabringga bersama. Jadi malah ya Bapak mungkin udah cukup jelas pertanyaannya. Mungkin satu lagi kesempatan penanya ada yang belakang tadi Bapak Deman ya, Deman Sejabat itu. Ya, terima kasih. Saya Krisma Sejabat dari Buhit, dari Sohe Gusar. Kebetulan juga Wakil Ketua Togasi Jabat se-Jabodetabek. Menanggapi dengan semangat adalah program Bapak Uda Jaihu tadi untuk aplikasi. Karena
kebetulan juga perlu saya beritahu, kita juga punya usaha jaringan fiber optik yang di Medan bisa dibilang nomor 5 terbesar di Medan, yaitu Gusar Optik. Yang juga sebenarnya sudah pernah membangun data center di Lubuk Pakam dan di Kabupaten Simalungun. Ini saya sangat terkesan dengan sangat mendukung untuk aplikasi ini, karena saya pernah seminggu lalu diskusi dengan Bapak Udahuddin, yaitu tentang sebenarnya bagaimana generasi muda, anak-anak kita Sijabat menghadapi situasi saat ini, yaitu susahnya dapat pekerjaan yang sesuai. Itu yang memang selalu menjadi diskusi biasa antara kami dengan tadi. Jadi yang mau saya sampaikan adalah gimana Allah Bapak udah Yahud untuk aplikasi ini juga berguna memberikan database buat generasi muda kita, sehingga kami ini yang pengusaha bisa mencarikan mana yang terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan kemampuan dan skill yang ada. Jadi itu bisa langsung aplikasi yang sangat bermanfaat dari mulai pendidikannya, pengalaman kerja dan segala macam. Dan sebagai yang terakhirnya, karena saya juga sangat mendukung dengan aplikasi ini, biar untuk tadi biaya yang Bapak udah sebutkan, biarlah dari kami, dari Toga Sijabat se-Jabodetabek biayanya. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih Bang Krisman. Jadi tadi ada 4 penanya ya. Dari ada Bapak Saad Sijabat, ada dari Bapak Jonas Sijabat, Bapak Sape Sijabat, dan Bang Krisman Sijabat. Mungkin pertanyaannya udah dicatat. Ya, saya duluan, nanti Amang yang menutup ya. Kami persilakan sama Amang. Yang pertama dari Amang Uda Jona ya. Definisi keanggotaan sudah ada di anggaran rumah tangga. Oleh karena itu tadi saya sesalkan sedikit, sosialisasi ini belum ada. Di bab 2 keanggotaan, syarat keanggotaan sudah ada. Jadi yang pertama syaratnya keturunan marga Sijabat, Boru, Bere, dan IBB. Jadi makanya tadi saya bilang kita ini miskin sosialisasi. Buku ini adalah sangat mewakili kebutuhan kita. Saya sudah baca berpuluh-puluh kali. Dan kalau saya tes, saya telepon ke anggota yang ada di mana-mana, dia tidak tahu. Hami Boru do, BBR do, aina so do hami itu ke Sijabat. Padahal pengurusnya nggak pernah mensosialisasikan. Ini lengkap kali, sangat lengkap sekali, luar biasa. Dan ini kami bahas berpuluh-puluh kali sebanyak forum ini, tiap minggu. Ya, udah banyak biaya dan waktu yang kami curahkan untuk ini. Jadi marilah perbanyaklah ini, simpanlah di rumah, kita baca-bacalah. Ada waktunya nanti kalau kita butuh koreksi, ada waktunya. Holan buku nebadir na subuh disuruh baun. Kalau ini untuk kita dari kitanya, ya itu ya Bang ya. Nah lalu kami jawab lagi yang udah sampai bilang. Ini program dari Punguan, memang yang bergerak nanti seksi-seksinya. Tapi kami mewakili pengurus, ya nanti akan dilakukan oleh kaki tangan kita yang ada di daerah, termasuk seksi yang udah katakan tadi. Nah, Tarombo tadi batasnya itu finalisasi, tetapi di tahap pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu proses. Jadi bukan tidak sinkron. Kalau namanya target, kalau enggak mencapai di sebelum target, namanya itu udah hebat, itu kan the best kan. Jadi target saja ini emang, target aja Juni 2023. Kalau selesai tahun depan seperti janjinya tim Tarombo ke kami, ya puji Tuhan, alhamdulillah hebat, luar biasa ya. Jadi itu hanya target saja. Kalau selesai lebih awal itu apa-apa. Nah, yang dibilang Amang kami tadi, Abang Krisanto ya, salam kenal ya Abang ya, kita belum pernah berkenalan ya. Kami berterima kasih. Dan di dalam aplikasi itu ada berita dan gambar. Kalau ada informasi melalui seleksi dari pengurus, masukkan apa saja, lowongan kerja, seperti Amang Uda Haposan kan sering bikin lowongan kerja taruna. Boleh melalui seleksi, di screening dulu.
karena takut salah berita, kita bisa masukkan di dalam, nggak ada masalah. Berita-berita apapun bisa dimasukkan. Anak kita yang berprestasi lulus katakanlah ke Harvard University, silahkan masukkan. Anak kita lulus dokter akabri, masukkan, tak apa. Itu berita-berita yang memotivasi kita. Jadi apapun itu akan bisa kita masukkan di aplikasi itu. Sangat baik sekali, sangat bagus sekali ya. Lalu ada lagi pertanyaan. Oh, itu aja ya. Oke, terima kasih. Dibantu sama Abang Ketua Umum. Yes. HBG Domang, Maulade. Adong nak kini suku-suku ni amang saha si jabat. Ima masalah data. Sada do punguan itu ke si jabat, dohot wilayah, do sektor, dan terpisah. Jadi ala ninon data pasti dari sektor. Siak sektor dono data ya to unak salah kita. Jadi unang dipisah, kata bida mangda, unang dipisah pusat do wilayah do sektor sada deh. Songonari masuk mahita anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga daripada wilayah ada. Maupun anggaran nakining khusus. Dong dot tongi. Alai anggaran ni wilayaon dang boy mangalo anggaran dasar nai pusat, song republik. Adong do pemerintah daerah, adong do peraturan perda. Alai perda nai daerah unang mangalo undang. Ido asan do dison anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tugas si jabat cuma satu. Nanido iso namang nakining paparadon non ima amang ad hoc tugar manaik si jabat. Masalah legalitas. Setuju do tanon anope PTBG paparan nyamang do yayasan. Jadi nanido dison adong paparan sian BBH. Paparanon dang ditetapon do peon. Aido tong ngolo paparan ikunadong dotong diahakan, dialogkan. Songonak kining adong paparan bainotama gedung pertemuan doang. Nah. Dang program dope, dang disahut dope Rakernason. Molo setuju do hitai program jangka panjang kita baen. Molo dang setuju kita coret. Suang songoni paparan nadung tidak kon yang masih jaihut boyo cortotai aidang boy ba masalah gedong pertemuan borak do kita mudah-mudahan mak paparan itu kasih jabat toradong pengusaha 20 halak gue manoni itu kan jadi paparan natong naurok di sonamang sudah mahita manyinya paparan inon boy do jalat notai molso boy ta coret. Songon nakiring naidok ni amang sah si jabat. Amang. Aku setuju dah usung naik dada badi. Ari setuju do hita dabani kita datang nama no tuhokan. Molo setuju do hita dada badi, boado bayin dada badi on kono dong no mekanisme kan. Jadi naurok dison sudah hita namereng programon. Masalah nakining naidok ni masih Jona. Masalah visi misi itu benar dan ngaingaton nak ningai pangi amang ketua dan pembina tugas ni BPK siap kami mapainino jalan non dungi be kami non visi dok misi lianon kami ma tu amang ketua dewan pembina baru non molodung dinggat visi dok misi non baru pay tetapon alai ikos sepami penonama ima masalah misi dok misi kedua unang adong dihita songorok ka namang kan. Songonon, unang adong dihita pertanyaan, ahadon ala hobanon na tu anggota. Nah, kan?
Ado na benok tugas jabe kun itu kan, unoto. Ado benon pengurus tu anggota. Dang itu itu saya orang nak kini ngadong di pengurus tu anggota. Aha, pertama, molo adong habok niroha, molo adong las niroha, ngai bae pengurus ibe. Ai sada do pengurus pusat do pengurus saya. Dang boy bisa umui. Adong do atong anak kan. Jadi molo pengurus wilayah, pengurus sektor, mangulahonima molo dong habok niroha, do las niroha, halahi mangulaw. Datung mungkin siap pusat. Alai siap pusat adong ma pembinaan. Contohnya, kalau pusat turut tangan. Dikisi adong terjadi molos salau di Kabanjahe. Di mana terjadi hari letusan ada mangi Kabanjahe. Gunung. Ah, terhusukun do. Adong tugas jabat hona letusan inon agoiat tong turut tangan mapusakan. Alana ga bencana nasionali. Bencana nasional na tong umpamana adong tsunami diaha di Padang, HP adong marga si Jabe isi. Bangka turun tangan to kita nasional atong pusat. Ido hira-hira kan. Jadi konadong atong batas do sabutulna hira-hira tugas ni pusat, tugas ni wilayah, tugas ni ido no benota di anggaran dasar do anggaran rumah tangga. Unang ya toy pusat be masalah, molo dong perkawinan kasalai. Unang dia tu isu sampai molo dong habuk niroha dang pusat makarijo inon. Wilayah nang edok sektor. Ima hira-hira non urutan-urutan ni ima organisasi tahun. Soal masalah soal masalah nakining porlak. Adong songonon ima na idok na yayasan ni parna na boloni. Jadi ngadong pembibitan di Simarmata. Di Simarmata, ima na diprakarsai oleh Profesor Tualar Simarmata. Jadi adong songono program ni yayasan parna. Mangalea bibit tu poparani parna. Asai tanom di pekarangan nainon. Manang contohna itanom umpamana pote dan lain-lain. Nah boy sebagai penghijauan, alai boy musa produktif untuk dijual. Alai bibiti ilean gratis tu pinoparni parna. Songonido memang rencana tabainota, adong penghijauan di poparan itu si Jabat. Italian, umpamana contohnya tua barita Italia bibit. Mereka penghijauan deh, belum umpamana Italian. Contohnya, suam monamang mangga, tapor-tapori mamang, asaboy penghijauan. Alai molorong boras nai, alang mamang. Nah, onga koordinasi itu amang Profesor Tualar, nanti bibitnya itu bisa dikasih sama kita. Jadi sinergikan antara yayasan ini, tugas jabat, dohot yayasan Parnana Boloni, boy nyambung. Alana, pinoparni tugas jabat do yayasan ini sekumna. Aumat to sekretaris ni yayasan Parna. Masadang boya woti mangido. Lihat kal mujo bibit bah nanggo pala 100 bibit. Nah, jadi bulan Juni, bulan pitu mula do kami do amang Kornel do Profesor Tualar tu Samosir. Ala dong surat ni amang bupati lau audiensina jadi nga itayako besuratinon jala bersedia ro bupati menerima kami. Nah, jadi di sini no katanya. Jadi maksudnya sunamangkan buado bainot tasabui sude pinoparni to kasi jaba narong pinopasogit manang di lubas si jaba garoga, manang lubas si jaba tomok, manang parbaba, manang tadarabun, Italian bergiliran untuk imana kining bibit na produktif termasuk penghijauan di. Contoh nama di hutakku pe gudang do penalaho penghijauan. Adong do na jolo mulai tabereng iboto hamudo pohon jior no ay nga hilang.
Huingo do pena jolo molo mabe jabu poji rodo ibaen jadi ya nadi gangna wa molo umpamana urok tua mang profesor tualar wa mang molo jari muse di bibiton jala songonari amang profesor lebih hubungan di mana memang pertanian mulai digarap pembibitan di Jor. Ima masalah jadi nak ini ngamang saat masalah data siang sektor doang. Sektor naik tu wilayah baru naik tu pusat. Molo pusat doma bayan data dan akurati sektor don akurat. Itu astong kita pahami struktur organisasi berarti pusat wilayah sektor dohot khususon omma di do amang keturunan pembina autor menu ayah hado khusus amang niku kan ayah do karohitas baru pepa buat bau adong dodoba khusus barmen ne mana ima pengurus dajawak teroi luku kan adong do HP dajak selalu kan holan berita-berita do kan berita mabinari tahun bahwa dok ginting Jawa si Jawa do hola berita do pe kan alai molo songonari dang berita be ai punguan ni Jawa nggak ketua PPTS mengalantik itu makan jadi mau lihat mamang saya ada do hitamang jadi ima wilayah Jawa ni untuk nakining molo tunga dong penalui hurang bama pemuati marwa muda mang gorang do madok songonokan anggaran dasar anggaran rumah tangga gudang do pe kurang jegesin kan toho dia mang alai terus terang mau dok tuamu on marprakarsai amang sahala hasoloan daladiki na 5 tahun na salpu sebelum periodeku molo BBG margana lain mardalan suatu organisasi tanpa anggaran dasar anggaran rumah tangga kan hilau dua mau kan jadi hudok ma tuamang hasoloan pebina molo yang katamu orang jadi ketua olo mau ale molo sodong do anggaran dasar anggaran rumah tangga dan olo mang memang ilai bahkan buado mu ketua da anggaran dasar anggaran rumah tangga jadi mau lihat mamang tung songonipe anggaran dasar anggaran rumah tangga ima naung diprapakarsai oleh amang ketua dan pina ita olo pemai alai modong masukan. Lihat kamu memasukkan amang asaboyan non anggaran dasar anggaran rumah tangga ita padenggan ima dikihita munas 2025. Suang songoni nang sian punguan ni jawab lihat kamu memasukkan amang asasada hita. Songon nedok ni amang ketua dan pembina si jabat satu hidona perlu dan betul-betul holong atung sada pehita adong do sada kan ibu tuamu alai dang ada kolong dang ada ngartini tidak ada sada alai dang kolong tidak ada artinya alai sada ada kolong baru arti hido hira-hira mang jadi ima ulala nabui jopami mulutung sopas do pe rohamu amang ima parbinoto nami buah bayon apalagi muse ngapsiu ni ba siata ngawal pilih-pilih makatai kan alai songonar songona bodo pe nian alai son amang kedua pembina dong madorong bodo pe ti iba hati makatai do tapola me oleh do pe imam kan jadi mau lihat mau wilala jadi sesenon ngasahibi amang kan jadi nah udah songono mana mah adong do lihat dia pembina Tolong dikasih mic-nya. lihat mah mulate ma ay mo sa stonak kina mo se mangatu ni ngaudo perjulo tuju tangam perjulo setai mamang moderator bagi kita Rakernas ini intinya program kerja jadi lele pe
ya kita sama-sama maklumi. Dan demikian juga saya yakin dan percaya audiens juga akan percaya dengan itu. Nomor 2, mungkin tak sudah dari mana foto, jadi ngaro kita teson, siapa Badung, si Linus Ador, Jong Joho Mang. Baik Mamang Linus. Jong Joho. Molo bola, mari. Kebutan mah kita tuh si Linus. Sudah nggak tadamu. Soni ma report ni imana jala sibukna. Alaya lai helikopter do punganon duk sidung rapat nakin romatso. Pangidon na memang apala 10 menit ikut pada hatar ho. Ya, iya pasti. Ido pangidon nami. Ayalana non muse iko mulut di mana rapat muse. Ai susah dong yang BUMN non sadabi susah hian. Ay sukarong hari ya dohok borngin, terus do. Jadi yang ngomong nomor 2, nggak mudra soal ikan. Ay holat nama ngatur nama kerja jokku. Iya pak. Jadi H2P kalau nggak sidik kode itu buat komisaris. Molo perlu iso Iya jolang. pak. Kalau saya dohon non. Banang. Jadi soalnya memang dah, ada orang soajo, nama ngalar, soalnya mata bain. Memang satu bida tohoro nedok di sijonai tohoro jadi alai buah HP program kerja itu pokok itu poin. Tasono mereka aku pakai waktu. Memang mau dianggaran dasar doh dianggaran rumah tangga kita untuk program jangka menengah dan jangka panjang itu ditentukan oleh dan diputuskan oleh Munas. Mohon maaf. Tahun lalu waktu Munas memang kita tidak sempat membuat itu. Jadi kalau kita sepakat Hamang, oke lah. Hari ini kita putuskan aja program jangka pendek. Oke. Itulah intinya. Jadi begini, Amang Bermen. Ada orang Soro Autuson, kami Dewan Pembina membuat rapat. Jadi, hudok komato siades kumpulkan puang, kada tuai. Apa yang mau kita pakai mari, gitu. Ada yang menarik ini Pak. Si Alian Jawa, ngedi nekit parahi, ate? Dia kan tinggal di daerah Rakut Besi dan sekitarnya. Ternyata beliau sangat sedih dan berkecil hati. Karena sama sekali nggak tahu itu apa PTTS, apa sih jabat di sana. Bahkan Jawa sendiri banyak yang tidak mengerti gitu. Apalagi kalau PPTS. Jadi memang kita sangat tersentuh juga amang tua Yosiagin Jawa itu yang memperasai dan memang bukan tangan besi tapi dengan kasih sayang seperti yang katakan oleh Amang Bermen tadi, ya memang dihaul sudah. Cuma ya saya juga diperhatikan juga. Intinya adalah sosialisasi. Inilah jangka pendek yang telah harus dibuat. Sekarang wilayah udah berapa yang dilantik oleh pusat? Karena kan wilayah itu atau kekhususan dilantik oleh pusat. Angona hubige bahwa 2 DP, 1 Jawa, 1 wilayah Binjai, yang lain belum. Bagaimana dengan Bandung? Bagaimana dengan Surabaya? Intinya sebenarnya sosialisasi juga. Yang ketiga, yang sudah secara tajam tadi dibicarakan, mulai memang krismada ai nakatengah ko hape opatu do oma sebajulo puang ate. Te krisman. Jadi mulai gudang ngepang todong do inisiatif mana. Kalau biaya 8 juta itu enggak segitu, harus 8 miliar itu untuk database. Bawang nggak aku potong 2 juta itu krisman to aku. Begitu tuh hoi. Alayang mau tadi dokumen 200 juta, iyalah. Itu lah. Jadi masuk itu sonon. Tak putus memang di som. Nanti koordinatornya adalah si Harlen. Udah ngapain? Pas di sonon nih tutuan ngapain lagi badan-badan lain gitu. Orang IT banyak. Nyon, Silinson, Ainaso, Nasukia de mana. Nanti akan ada saatnya dia akan terjun kemari. Karena kita bisa maklum, makanya terus saja
di Dewan Pembina yang terdiri dari 14 orang itu, di samping 7 dari SOHE, ada juga pakar. Linus saya anggap pakar, Harlen saya anggap pakar, kemudian si Mardi saya anggap pakar, ada hukum, ada IT, dan lain sebagainya, ada budaya gitu. Nah itu, jadi kami mohon langsung aja putuskan udah. Koordinator, banyak orang IT memang, banyak sekali si jabat yang IT gitu. Jadi bagi saya yang paling perlu adalah sosialisasi, konsolidasi, koordinasi. Itu aja jangka pendeknya dulu. Nah apa-apa poin-poinnya itu tadi, sosialisasi tadi, ya kan Jaihut sudah mengeluh, udah susah payah mencetak ini ya, ADRT, udah susah payah menyebarkan, tapi belum tentu dibacakan gitu. Saya yakin dibacanya sebenarnya supaya setiap anggota itu satu. Kemudian database tadi, database, nah itu nomor 2 ya. Baru kemudian itu sebenarnya implikasi itu untuk pelantikan pengurus di wilayah-wilayah oleh pusat gitu. Saya kira itu Bang, jadi nggak usah kita paksakan ya, membicarakan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi tadi Amanda, ayang mau memang ikut mernipi itu Bapak. Itu jadi mabai sopo, mabai memang ikut kirata haduan. Cuma tersedia bahasa pekaron dong kita mau luwes sono. Haduan 2030 ikut Silinus domain bupati. Ya harus gitu, harus ada begitu. Kalau nggak ada gitu ya udah mimpi gitu, mimpi bagaimana kita supaya mencapai itu, itulah yang harus kita satu padukan kan gitu. Setabi Parmen, dulu waktu doa emang tua si Parlemen, kita kumpul di Batam, karena dan sudah dibicarakan semua. Ya kita jujur, ada yang kita tembak sebenarnya, jujur aja. Si Kornel mau kita jagokan, cuma ya ada biasalah yang namanya politik kan pasti ada telikung-telikung. Ini memang nak buru-buru doang nggak pernah. Si patah tikor-tikornya itu, ayah surah oleh mana masuk politik nggak bitang limai, tang kalau bitang tulu, hari marupanya hana. Jadi harus begitu kita memang, ya memang mohon maaf lah, yang kalau hanya seperti biasa-biasa saja yang kita pikirkan berorganisasi tugas jabat ini, ya STMP apa ini? Kalau soal itunya persahu tape, alsong kita di sarana, i Medan di sarana kan, adong misalnya nomor 2 organisasi jabat, tanpa tugas jabat nggak jalan itu, pasti. Si jabat dulu baru misalnya mau si jabat di mana, baru si pertama dungi musai lapis mah dohot parna. Nah, jadi itu memang. Jadi jangka pendek aja lah udah. Jadi jangka menengah, jangka panjang, baik memang panitia. Alai setuju tahu. Asabain itu visi dan misi harus ada itu. Minta pendapat dari siapa juga Silinus bagaimana namanya. Jadi dungi kau perlu dari kita badan hukum, badan dewan hukum ini. Ada si Sapeson, ada si Andes, ada si Mardi. Jakarta sudah pasti banyak kan, ini dok kamu nakikan dari itu. Nah kemudian jangka pendek yang satu lagi memang yayasan itu tadi, sebenarnya ini Bapak Om, baru mesti dung yayasan, baru itu apa juga mendaftarkan ke Kemenkumham, yaitu yayasan, kemudian organisasi kita ini. Tapi tak pola ini komentarmu, ayah holat penghiduan don, jalan masukan. Suatu berupa memang Perlin membuat catatan. Sudah tadi. Aku mau teman irekam don. Oh irekam don. Iya lah. Sekira Irekam. Jadi ada. Mau satu udah kamu terlalu itu moderator 10 menit makarajo Silinus. Oke. So ini masih mau lihat teman. Jadi persilakan Bang Linus Andor, sejabat. Salah satu putra terbaik tugas sejabat. Tepuk tangan.
Horas. Salam. Salam. Puji Tuhan. Ihamu aka Bapak sudah mau lihat tema dihitai penganon. Jadi memang molo mulai dari bentuk, mulai dari ipukahita sopo-sopo nadong di Samosir, di Tomok, tetap diikuti pemberitaan. Jadi kisi Bapak udah adong udah kisi di pengururan, terus do ni ikutan beritana. Jadi memang alani kesibukan sonarium ni memang mau hadir fisik, apalagi mau dihutai sulit terbahin. Ada mau zoom, mau tang bentrok, biasanya ikut zoom. Jadi memang dua hari salku dok Bapak udah parinalum air kerasi tamunas air Roma Johor linus siap ai bahasa selalu siap do molo kami BUM non tang boy tang siap selalu kedokona siap. Jadi pas ma adong dari nong salpu sedari nong salpu langsung alana adong rapat industri pertahanan. Jadi tak pernah terbe. Jadi Guar Hulinus ador mulana si jabat sian poporan puta si Boltok. Jadi molo kali jusonari di PT Len sebagai direktur strategi bisnis dan portofolio. Jadi alanya dong kebijakan di negara tasonari aning memperkuat industri pertahanan. Jadi dibuat masonari holding jadi ada 5 BUMN, ada PT Len, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dahana. Dibayar mau jadi satu holding, pasma PT Len jadi ketua holding. Jadi nunggu 2 tahun dirintis ini, jadi hampir mau Bapak udah ngetu si orang yang mau calling inna seminggu lo 10 hari rapat inon. Jadi masuk hari kesibukan non. Ale malu secara alana kita dong do WA atas sudah tetap ada diikutin. Jadi isi dong dibentuk penguanon sering do Pak Jepang sonda baru doho anggita si brother Ikemhan kapten dungi ada muse kolonel sering do kita Pak Jepang di Kementerian Pertahanan langsung foto. Jadi isi kita Pak Jepang langsung warna masa muda dangi langsung motor saya seperti berokon, so pusihol. Jadi tikisira do aparat terlangsung dapat Jepang ramang miha munakan i Medan kimula imana. Jadi alani kesibukan noni mungkin mau hadir fisik, tetap di usaha untuk sonon ni boy dohot. Dan akhirnya saya isi sidung rapat terlangsung dapat soni. Alian noni mungkin waktu di son sampai sada 30. Adong muse rapat muse. Jadi Boti Majolo, sana adong klarifikasi mungkin silakan. Melate Bang Linus. Oke. Melate. Jadi siap pengurus baholan martapak behi pehita manang nadi WA hanya kasih jempol. Wah, tabanu semangat nami. Aka prajuriton. Iya kan, Aldes? Jadi naiknya sama dimakan, dan tua naminan berikanlah support ya, walaupun hanya jempol gini aja. Aduh, semangat itu membara ya Aldes ya. Oke, bagaimana? Boleh lanjut ke Sombusio satu paket lagi? Jadi bagaimana Bang Moderator, pembawa acara? Lanjut atau? Setai. Aina sodok kita mengeluh siapa yang tantangin mana? Kasih Linus nak ladakon adong kena hurang indah dok. Masa tababu kena hurang itu mana? Waro. Jadi memang Linus ya tu si hamido kesibukanmu, bagi itu, ai hami pe boto hamido ilekkodo roham, ya, ola non hidup pang, anggo hamido ni perbagai hamido hol generasi penerus, magar si bar mekadun, isarana kan, ai sona olo benon mang pikir-pikir na itu pania. Jadi ai anggota ngiang bahasa setek tapi pakai ate lam meningkat, tapi apapun ceritanya roha
emang dah ler waktu si jabton. Amin. Ini loh, jadi bang, ayang mosongon setabi nape hukuwari secara sada ya songon antua si Israel apa ini? Petronius, si Petronius, kemudian si Griezmann, aku yang luar biasa puang. Ya, jadi Homa mengihum mese, ate si Linus moto, ayaro, ayam kata ayaro dohot amtua si perdamaian, yuk, itu buat petuduh kono itu. Jadi lemah roh namang dah, 7 noda, mulai mak. Welcome. Bagaimana pembawa acara? Jadi wilala untuk sesen program kerja nungga sipul. Jadi adong do ahado hira-hira na ditetapon. Jadi hira-hira songono mak sudah kita mabege molong na lebih hurang asa kita bayanon hira-hira na utata iso program kerja sada supaya tadi amang ketua Dewan Pembina supaya dibuat misi dan visi siap amang. Terus kedua kunjungan ke wilayah, sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi sekalian pelantikan pengurus wilayah. Alai molo pengurus sektor, pengurus wilayah melantik. Setuju doi tamang? Setuju memang. Oke. Terus berikutnya pembentukan yayasan. Setuju kita pembentukan yayasan on? Oke, makasih. Terus masalah konsep tarobo, asatota tarobo tugas jabat. Setuju dohita dibentuk musetim nang tim perjolo na ibandi pengurus lama ngahabis be expertna. Jadi asa pengurus baru asibai tim musena baru. Setuju dohita ison untuk masalah tarobo? Setuju. Oke. Terus berikutnya Pesta syukuran 2022. Setuju doi tamang? Setuju. Baru terakhir nak ini adalah data base tugas jabat. Setuju doi ta? Ima hira-hira adong program na lau karejo nami asing majo program nang rutin dan polisi habe nang trim. Ima hira-hira program nalau karejon nami 2020 sampai 2025. Nga setuju hita ison, molo setuju wilala mau lihatnya di rakernason. Jadi naunomon jabar hono nami depan nonon perseksi-seksi. Songon na ni amang nakining amang sampai wakil ketua. Hola poin penodot tong na perlu itabain. Om mahira-hira poin kesimpulan nih hasil daripada rakyat untuk program pengumuman tugas jabat tahun 2020 to 2025. Ima wilayah mang. Setuju kita siamang? Setuju. Mau lihat ya? Tepuk maju kita. Jadi jam sada mahita marsi panganon nate. Pasai hamjo beberapa slide lagi ya. Baik. Lanjut, boleh lihat lanjut musik kita tuh pesta syukuran ya, karena pesta syukuran itu membutuhkan persiapan 2 tahun mundur. Jadi oleh karena itu pada saat ini kami akan paparkan ya proposal pesta syukuran yang sudah kami diskusikan untuk kita tanggapi bersama-sama. Nah, lanjut slide-nya. Nah, ini hanya narasi saja, latar belakang tadi Pembina sudah menyampaikan, ya, pedomannya sudah disampaikan, tapakna doratosna renita hido, ini semua dari anggaran dasar kita. Nah, Tugu Tugas Jabat berlokasi di Lumban Sijabat, alamatnya seperti ini, ulang tahunnya 4 Juli, tadi sudah disampaikan, lanjut. Maksud dan tujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan, ya, semua pemeran tugas jabat, ya, meningkatkan rasa bangga, ya, melestarikan kebudayaan Batak, mengajak ayo ke Samosir sesuai dengan program pemerintah. Lanjut. Nah,
Nah ini nanti di situ akan ada pelantikan pimpinan Rapimnas PPTS, ada pelantikan pengurusan karena kemarin belum dilantik, sosialisasi lanjutan Bahasa Rombo, sosialisasi lanjutan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tetap kita sosialisasikan, perbaikan situs di sekitar Tugu, itulah maksud dan tujuan. Hari dan tanggalnya, berarti tadi seperti yang kita sepakati akan diputuskan oleh BPH pada meeting-meeting berikutnya dan nanti akan dikoordinasikan ke Dewan Pembina. Jadi tanggal ini belum pasti ya. Waktunya, tempatnya ada, undangan sekitar 2.000 orang. Ya. Undangan sekitar 2.000 orang. Lanjut. Nah inilah estimasi penerimaan dan pengeluaran yang sudah kami diskusikan bersama dengan teman-teman tim ya. Nah, khususnya penerimaan dana, kita buat formatnya seperti ini. Jadi, asasudema kita pada hotinian untuk mensosialisasikan penerimaan dana ini. Ya. Totok Ripe, khususnya Totok Ripe, untuk 2.000 KK, kita prediksi anggota Toksi Jabat seluruh Indonesia, tolong ini disosialisasikan. 100.000 mah untuk per kakak, di mana nanti pada saat Sombusi Hall kita tanggung makannya selama Sombusi Hall, dan sebagian yang tidak punya penginapan kita akan akomodasi di rumah-rumah. Jadi fasilitas yang kita dapatkan pada saat Sombusi Hall, makan kita tanggung ya, pagi, siang, dan sore, bagi yang tinggal di malam minggu, dan ada penginapan di rumah-rumah. Nah itulah. Kalau ongkos datang ditanggung sendiri ya. Nah partisipasi donatur nanti kita minta donatur sekitar 100 orang minimal. Ya, sati-sati dan saweran. Inilah total estimasi penerimaan 335 juta yang akan kita anggarkan ya. Sedangkan pengeluaran, nah ini sudah presentasi ini sudah saya sampaikan ke grup BPH. Saya harap semua BPH sudah membaca karena saya sudah tag udah hampir 1 bulan lebih ya. Kami harap BPH bisa membacanya. Nah inilah biaya-biaya yang kami sudah rinci satu persatu. Dibaca saja, lanjut slide berikutnya. Ya. Ada lunchbox juga, ada konsumsi. Lanjut. Nah, ada lagi ini biaya ini semua. Langsung totalnya, lanjut. Nah, total pengeluaran yang kami estimasi adalah 332. Jadi lebih kurang seperti itu ya. Lanjut. Ya, sampai di sini presentasi kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi untuk ini kita masih butuh proses. Ini untuk informasi sementara. Nanti di grup BPH kita masih bisa berdiskusi bagaimana apa saja yang harus kita lakukan yang kita rasa penting. Ya, sampai di sini presentasi kami. Kalau nggak ada yang ditanyakan atau bagaimana, kami serahkan ke moderator. Mulai. Terima kasih untuk Bang Jaihud.